Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semua, hari ini kita akan membahas tentang strategi menemukan pola. Bagaimana menggunakan strategi menemukan pola dalam proses pemecahan masalah? Nanti kita akan bahas lebih jauh. Baik. Pengertian dari strategi menemukan pola. Ini merupakan strategi yang digunakan siswa dengan mencari pola dalam informasi data untuk memecahkan masalah. Dalam strategi ini, siswa mencari item atau angka yang berulang atau rangkaian kejadian yang berulang. Dalam Polya, menemukan pola merupakan langkah kedua dalam membuat rencana penyelesaian masalah. Berarti sebenarnya strategi menemukan pola itu bisa bagian dari rencana penyelesaian masalah. Pola membuat tugas penyelesaian kita lebih sederhana. Masalah lebih mudah dipecahkan ketika ada pola, karena kita dapat menggunakan solusi pemecahan masalah yang sama dimanapun pola itu ada. Semakin banyak pola yang dapat kita temukan, maka semakin mudah dan cepat keseluruhan tugas pemecahan masalah kita dapat selesaikan. Dalam menemukan pola, menuntut siswa untuk dapat mengidentifikasi bahwa bahasa yang digunakan dalam masalah tersebut menunjukkan bahwa suatu pola perlu ditemukan. Siswa kemudian dapat mengidentifikasi struktur yang mendasari dalam solusi penyelesaian masalah. Ini ada tips untuk pendidik atau guru dalam menerapkan strategi pemecahan masalah untuk menemukan pola. Yang pertama, mintalah siswa untuk membahas kata-kata mana yang menyarankan bahwa mencari pola dapat membantu atau mungkin tidak dapat membantu dalam penyelesaian masalah. Kemudian yang kedua, model penggunaan perekaman atau penulisan data yang sistematis untuk memungkinkan identifikasi suatu pola. Jadi yang kedua ini meminta siswa untuk menuliskan semua informasi data dan ditulis secara rapi sistematis sehingga kita bisa mengidentifikasi suatu pola. Yang ketiga, menjelaskan kepada siswa bahwa ada dua jenis cara untuk mengetahui suatu pola, yaitu dengan cara rekursif dan fungsional. Saya berikan contoh di sini pembelajaran dalam menemukan pola. Ini dalam suatu proses pemecahan masalah. Misalkan disajikan masalah. Suatu tangga dapat dibuat menggunakan logam dengan panjang yang sama dengan cincin penghubung untuk menghubungkannya. Gambar ditujukan di samping. Berapa banyak potongan logam yang dibutuhkan untuk tangga dengan 5 anak tangga. Dan untuk tangga dengan 30 langkah atau 30 anak tangga. Tentukan rumus tangga dengan jumlah atau n langkah. Maka di sini adalah anak tangga. Ini berarti 1 langkah atau 1 anak tangga. Ini berarti ada 2 langkah atau 2 anak tangga. Ini berarti ada 3 langkah, 1, 2, 3 atau 3 anak tangga. Yang ditanyakan adalah kalau ada 5 anak tangga, berapa potongan logam yang diperlukan? Jika 30 langkah, berapa? Kemudian tentukan rumus ke n-nya. Ini salah satu contoh pemecahan masalah dan kita akan menyelesaikannya dengan strategi menemukan pola. Tadi yang pertama masalah, yang kedua memberi contoh pola. Dalam kelompok, siswa dapat mendiskusikan kata-kata mana yang menunjukkan bahwa mencari pola dapat membantu atau mungkin saja tidak dapat membantu dalam setiap masalah kasus himpunan. Petunjuk dalam pertanyaan meliputi meminta solusi untuk 2 jumlah anak tangga, kemudian 5 dan 30. Kemudian di sini meminta solusi untuk anak tangga ke n. Jadi kita bisa awali dari 2 jumlah anak tangga, kemudian 3, 4, 5 sampai yang 30 itu seperti apa caranya. Kemudian kira-kira kalau
ke N tidak diketahui atau berapapun N, kita bisa mengetahui jumlah potongan logam yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, tindakan guru dalam strategi menemukan pola ini adalah guru dapat mencontohkan bagaimana mengumpulkan informasi yang cukup untuk menjawab bagian pertama. Misalkan di sini, berapa banyak potongan logam yang diperlukan untuk sebuah tangga dengan 5 anak tangga? Jadi untuk 5 anak tangga kira-kira ini berapa potongan logamnya? Kedua, ini mungkin melibatkan menggambar tangga dengan 5 langkah atau 5 anak tangga dan menghitung ada 17 potongan logam. Oke, mungkin data atau informasi yang diperlukan ini awalnya dengan menggambar. Kalau 1 anak tangga ada berapa potongan logam, kalau 2 anak tangga ada berapa potongan logam, ketiga ada berapa, 4 berapa, 5 berapa. Ini adalah cara dengan melihat pola yang ada dari yang sederhana. Kemudian ketiga, guru kemudian dapat memodelkan bagaimana mengatur informasi untuk mencari pola, misalnya dengan melengkapi tabel. Ini tindakan guru. Kemudian seperti ini, guru memberi contoh seperti ini, membuat tabel. Ini N adalah anak tangganya atau langkahnya, kemudian potongan logam jumlahnya ada berapa. Kalau misalkan 1 anak tangga berarti ada 1 di sini. Potongan logam yang diperlukan adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kita tuliskan. Kemudian 2 anak tangga. Kemudian menghitung bersama ternyata ada 8. Kemudian 3 anak tangga, 1, 2, 3. Dihitung bersama berapa potongan logamnya dituliskan di sini. Kemudian menggambarkan 4 anak tangga dituliskan di sini. 5 anak tangga dituliskan di sini. Nanti kemudian mengarah pada suatu pola. Berikutnya, keempat, urutannya yang keempat adalah belajar siswa. Dalam kelompok, siswa melengkapi tabel dan mencari pola yang awalnya harus dijelaskan dengan kata-kata. Jadi dilengkapi tabelnya, bisa dengan menambah misalkan anak tangga 6 berapa. Kemudian yang kedua, ada kemungkinan bahwa beberapa susunan kata yang berbeda dari pola akan disarankan. Diskusi bahwa semua siswa bebas berpendapat adalah kegiatan yang berharga bagi kelompok atau seluruh kelas. Jadi nanti guru bisa mengarahkan kelompok belajar siswa untuk berdiskusi bersama. Setelah diskusi kelompok dilakukan, kemudian diskusi bersama satu kelas, bagaimana pendapatnya kalau 6, 7 bisa tidak menduga dari data sebelumnya. Baik, itu belajar siswa. Kemudian kelima adalah mendeskripsikan pola. Guru dapat mendeskripsikan pola dengan 2 cara. Yang pertama adalah rekursif. Mulai dengan 5 potongan logam untuk kasus pertama dengan 1 tangga dan menambahkan 3 untuk setiap tangga tambahan. Fungsional, 3 kali jumlah langkah N dan tambahkan 2. Jadi dari rekursif ini urutan dari yang sederhana sampai ketemu yang anak tangga yang kelima. Kemudian yang fungsional bisa mencari polanya ternyata 3 kali jumlah langkah N dan ditambahkan 2. Jadi untuk yang pertama ke yang kedua, anak tangga yang kedua ini adalah 3 kali jumlah langkah yang pertama dan ditambahkan 2. Kemudian langkah yang ketiga juga dari 3 kali jumlah langkahnya ditambah 2. Kedua cara di atas menggambarkan pola ini valid dan keduanya dapat mengarah pada jawaban yang benar. Untuk anak tangga ke-30 membutuhkan 92 potongan logam. Deskripsi fungsional dari pola memiliki keuntungan lebih efisien untuk menangani nilai N yang lebih besar. Deskripsi rekursif mengharuskan semua kasus perantara ditentukan. Dalam masalah tangga ke-30, maka siswa menentukan dari anak tangga ke-5, 6, 7 sampai ke 29. Jadi ini kelebihan dari fungsional itu lebih efisien dibanding yang rekursif yang harus menentukan satu per satu.
Keenam, keenam ini adalah menggunakan pola untuk menalar solusi. Untuk menjawab bagian ketiga dari masalah tangga dan untuk sebuah tangga dengan sejumlah n langkah, hubungan rekursif dan fungsional diharapkan dapat ditulis secara simbolis. Yang pertama, meminta siswa untuk mencoba menggunakan aljabar untuk menuliskan hubungan yang mereka temukan. Kumpulkan contoh yang benar untuk diskusi kelas, kemudian diskusikan dengan siswa bentuk mana yang mereka sukai dan mengapa. Keempat, penting bagi siswa untuk menulis pernyataan dalam menjelaskan apa yang diwakili oleh huruf dalam rumus mereka. Dalam soal ini, N adalah jumlah langkah atau jumlah anak tetangga, tetapi jumlah potongan logam berupa huruf apa saja bebas. Bisa menggunakan W untuk jumlah potongan logam. Yang ketujuh adalah solusi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pola dapat dideskripsikan dengan dua cara. Yang pertama adalah rekursif. Di sini adalah W1 atau langkah yang pertama jumlah potongan logamnya ada 5. Kemudian W untuk N itu bebas, jumlah anak tangganya ditambah 1 itu adalah WN atau jumlah anak tangga ke N ditambah 3. Jadi untuk penambahan jumlah potongan logamnya adalah ditambah 3 dari jumlah potongan logam sebelumnya. Kemudian hubungan fungsional yang didapatkan jumlah potongan logam atau W itu sama dengan 3 kali N. N adalah jumlah tangga, anak tangga ditambah N. Ini fungsional. Baik mahasiswa semua, itu adalah contoh bagaimana menerapkan strategi menemukan pola dalam langkah kedua strategi Polya untuk penyelesaian masalah. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.